Nah, ini menampilkan voltase, ampere, arus ya, watt, kWh. Ini kWh yang jalan terus, walaupun mati nggak reset. Nah, ini kWh bisa di reset. Jumpa lagi teman-teman di Electro Homes. Kali ini saya akan bahas, saya mau mau pasang energi meter di panel saya. Saya pasang dua sekaligus, yang satu di sini, yang satu lagi di sini. Nah, ini ada dua saya punya itu. Jadi yang satu untuk listrik masuk ke inverter hybrid ya. Yang satu lagi listrik keluar dari inverter. Jadi untuk mengetahui berapa kWh yang masuk, berapa kWh yang keluar, untuk tahu nanti keefektifan dari saya punya panel ya. Karena untuk mengukur baterai nggak bisa, baterai ini bolak-balik. Kalau biasanya kalau inverter terpisah kan, independen, beban langsung dari baterai. Jadi kita bisa tahu baterainya searah aja. Kalau ini baterai bolak-balik, ada yang masuk ke baterai sebagai pengecasan dari inverter, dari hybrid inverter ini. Ada juga yang keluar. Kapan waktu masuk, kapan waktu keluar lewat jalur yang sama. Jadi saya nggak bisa pasang yang DC. Bisa pasang yang bolak-balik, tapi untuk tahu efektifnya mana yang masuk, mana yang keluar, kita nggak tahu. Kalau dia keluar, dia ngurangin sendiri gitu. Dia masuk, dia nambah, dia keluar, dia ngurangin. Oke, kembali ke sini ya. Ini udah malam hari. Listrik yang dari PLN juga saya udah matiin. Rumah udah pakai PLTS semua. Ini PLN saya nih. Parah banget ya. Malam-malam bulan puasa gini banyak yang pakai listrik. Voltase drop habis 174. Tapi untungnya sudah pakai stabilizer ya. Stabilizer saya udah matiin. PLN saya matiin sekalian. Mati sekalian PLN itu. Ini ukurannya sama ya kayak MCB 2 pole. Masuk arusnya dari atas, line netral, yang satu lagi dari bawah. Tapi kalau udah jadi, cara settingnya juga akan saya review. Nah, ini saya udah siapin kabelnya ya. Ini. Biru untuk netral, hitamnya untuk pasah. Ditunggu ya teman-teman ya. Kita langsung aja ya teman-teman. Nah teman-teman, ini udah kepasang ya. Udah kepasang. Ini yang satu. Nah ini yang satu lagi. Ini udah ada matahari. Jadi yang satu ini nih cuman makan 0,7 watt. Itu untuk dirinya sendiri kayaknya. Jadi nggak ada listrik yang masuk. Ini adalah untuk listrik masuk dari PLN ke saya punya inverter hybrid. Sedangkan yang ini adalah listrik keluaran dari inverter ke panel rumah. Nah gitu. Ini sebelumnya saya bilang dulu bahwa ini bisa masuk dari atas dan dari bawah ya. Ini yang untuk masuk dari inverter ke panel rumah, masukannya dari atas tuh kelihatannya. Jadi dia biar di sini dulu. Jadi walaupun panel rumah saya matiin, dia tetap nyala, nggak masalah. Masuk dari atas, keluar dari bawah. Nah ya kelihatan tuh ya. Ini jangan sampai terbalik ya, line sama netralnya. Di sini ada tulisannya kecil, L dengan N. Jangan sampai terbalik. Nah sedangkan yang ini masukannya dari bawah. Jadi saya masuk ke MCB dulu. Nah di bawahnya tuh masukannya dari bawah ya. Nah gitu. Nah dia backlightnya nyala terus nih, 24 jam nyala terus. Nah terus yang kita mau tampilin terserah mau yang mana. Jadi kalau kita tampilin voltase ya udah begini terus.
Terus kalau selanjutnya habis voltase, ampere. Nah ini 0,8 ampere nih. 0,8 ampere. Dipencet lagi. Power, wattnya. Dipencet lagi kWh. Dipencet lagi kWh yang bisa di reset. Nah ini ada power factor kayaknya nih. Jadi nggak bisa langsung voltase dikali ampere. Langsung wattnya udah dikaliin power factor ini. Jadi wattnya dapat 106,9. Ini kWh. Nah saya tunjukin ya kalau saya reset ya. Ini yang bisa di reset nih. Saya pencet aja ya. Yang mana aja posisi terserah. Nah tuh. Langsung 0 ya. Sedangkan yang lainnya, nah ini kWh tetap 7 ya. Kalau ini jalan terus nih. Walaupun mati kita cabut, kita pasang dia terus berlanjut nih. Sedangkan yang ini kapan kita mau reset, kapan kita mau ngitung tinggal kita reset. Jadi per hari itu, per kita reset itu kita bisa hitung dalam jangka waktu berapa lama dia mengalirkan berapa kWh gitu. Dari situ kan kWh kan kalau ke listrik PLN menyangkut rupiah, bisa kita hitung. Jadi ini pas ya untuk anak kos-kosan segala macem. Atau yang pengen ngitung listrik untuk rumah pavilion atau apa gitu. Bisa pas banget. Saya pilih ini, sebenarnya sih ada kelemahannya ya. Kelemahannya dia punya tampilan LCD tuh nggak eye-catching. Jadi kalau dari jauh tuh burem, nggak bisa kelihatan. Kita mesti dekat. Dekat pun nggak bisa kita lihat dengan sudut tinggi gitu, nggak kelihatan. Dia mesti rata gitu. Baru kelihatan, itu lemahnya. Tapi ya murmer 70 ribuan. Kalau yang lain kan, kalau seperti ini nih, ini udah di atas 100 ribu nih. Ini saya pakai untuk dari inverter yang satunya. Masih belum saya pasang. Tempo hari udah pernah saya pasang sih. Ini kalau ini langsung satu layar menampilkan semua. Ada kWh, ada voltase, ada ampere, ada power factor, ada hertz, frekuensinya. Jadi nggak usah pencet-pencet lagi. Cuman ada pencetan satu untuk reset. Untuk reset dia punya kWh. Menarik tapi mahal. Ya ada uang ada barang lah. Sementara saya kan butuh banyak. Kalau di satu-satu butuh yang harus beli yang mahal ya akhirnya ntar nggak kebeli-beli segala macam kan butuhnya bukan ini aja. Ya gitu aja teman-teman ya. Boleh di subscribe teman-teman. Kalau serasa berguna juga di komen. Sebisa mungkin akan saya jawab ya. Tiap komentar atau kritik atau apa. Pertanyaan kalau saya bisa jawab, saya jawab. Oke, terima kasih. Semoga ada manfaat. Salam Electro Homes.